Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Yunisi dengan NPM 412244399. Di sini saya akan memaparkan hasil magang saya, yaitu transformasi pelayanan umum di Kecamatan Cipanas melalui sistem layanan terpadu. Oh ya, untuk periode magangnya 25 November 2024 sampai 4 Februari 2025. Untuk table of contact-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi, dan yang kelima refleksi diri. Yang pertama latar belakang. Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kecamatan Cipanas sebagai salah satu pusat administrasi pemerintahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi pelayanan publik melalui sistem terpadu menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Oleh karena itu, program magang ini bertujuan untuk memahami implementasi sistem terpadu dalam pelayanan publik di Kecamatan Cipanas. Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Untuk identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem pelayanan terpadu dapat diimplementasikan di Kecamatan Cipanas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, apa dampak dari penerapan sistem pelayanan terpadu terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Cipanas. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses transformasi pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu. Untuk adapun tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja ini adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses transformasi pelayanan publik untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperlancar implementasi sistem pelayanan terpadu di masa mendatang. Yang kedua, menilai dampak penerapan sistem pelayanan terpadu terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Cipanas guna mengetahui sejauh mana transformasi ini berhasil memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis proses implementasi sistem pelayanan terpadu di Kecamatan Cipanas untuk mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penulisan laporan. Yang pertama, observasi. Dalam kerja praktek ini, penulis melakukan kegiatan observasi, yaitu mengamati secara langsung bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan yang ada di kantor Kecamatan Cipanas. Yang kedua, wawancara. Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di kantor Kecamatan Cipanas untuk memperoleh data atau informasi tambahan dalam pembuatan laporan. Yang ketiga, keterlibatan dalam pekerjaan. Dalam kerja praktik ini, penulis juga terlibat langsung dalam pekerjaan di kantor Kecamatan Cipanas. Penulis ikut membantu para karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu dengan membantu merampaikan dan memeriksa kelengkapan berkas masyarakat, juga membantu bagaimana cara sistem pelayanan terpadu berjalan. Yang kedua, profil organisasi dan aktivitas magang. Di sini profil Kecamatan Cipanas. Cipanas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, dengan luas wilayah 58,0 km II dan jumlah penduduk 91.045 jiwa. Kecamatan Cipanas terbentuk karena adanya pemekaran wilayah dari Kecamatan Pacet pada tahun 2024. Berdasarkan peraturan daerah Perda Kabupaten Cianjur nomor 07, yaitu Kecamatan Pacet, Kecamatan Induk atau ASA, dan Kecamatan Cipanas sebagai Kecamatan Pemekaran Wilayah Kecamatan Cipanas dipimpin oleh Bapak Firman Edi STP MSI. Dalam wilayah Kecamatan Cipanas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di tingkat lokal. Visi dan misi. Visi: Cianjur Manjur, maju mandiri, religius, dan berakhlak mulia. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa, dan berakhlak mulia menyambut era. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, mandiri, dan berdaya saing sesuai dengan era industri. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, jamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup.
Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemetaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima, penetapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien, serta adaptif menuju era governance. Elemen dalam struktur camat, sekretariat, kelompok jabatan fungsional, seksi-seksi, dan fungsi dan koordinasi. Yang pembahasan. Di sini ada landasan teori, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh negara. Pelayanan publik merupakan salah satu untuk memenuhi pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undangan di mana menyediakan tersebut merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang jasa dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara maksimal. Faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, komitmen pemimpinan kesediaan teknologi sumber daya manusia. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, regulasi dan kebijakan. Faktor penghambat, yang pertama resistensi terhadap perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran, yang ketiga keterbatasan teknologi, yang keempat kurangnya koordinasi antar instansi, yang kelima tingkat pendidikan masyarakat. Transformasi dalam dunia pelayanan merujuk pada perubahan signifikan dalam acara yang disediakan, dikelola, dan dialami oleh pelanggan. Proses ini seringkali dipicu oleh kemajuan teknologi, perubahan dalam harapan pelanggan, dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Penggunaan teknologi digital untuk sebuah cara layanan diberikan ini termasuk penerapan platform online, aplikasi mobile, dan sistem otomatisasi. Fokus pada penciptaan pengalaman positif bagi pelanggan di setiap titik interaksi dengan layanan ini sering melibatkan personalisasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Peningkatan fokus pada praktik layanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial yang dapat menarik pelanggan yang peduli akan isu-isu lingkungan dan sosial. Konsep dan implementasi layanan terpadu. Layanan terpadu adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu sistem untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi pelanggan dan dengan lebih holistik. Layanan terpadu mengacu pada penyediaan berbagai layanan yang saling terkait dalam satu platform atau sistem, sehingga pelanggan dapat mengakses semua layanan yang mereka butuhkan tanpa harus berpindah dari satu penyedia ke penyedia lain. Manfaat pelayanan publik memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, pemerintah, pembangunan secara keseluruhan. Layanan publik mampu membantu masyarakat dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transformasi, dan dokumen administratif. Pelayanan yang baik menciptakan hubungan kepercayaan antar masyarakat dan pemerintah karena masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan adil. Proses pelayanan yang efisien membantu masyarakat menghemat waktu dan tenaga sehingga mereka dapat lebih produktif dalam aktivitas sehari-hari. Pelayanan publik merata membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dan memastikan semua orang mendapat akses yang sama terhadap pelayanan publik yang fokus pada infrastruktur dan lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif bagi generasi mendatang. Tujuan pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu untuk masyarakat dalam bentuk barang jasa atau pelayanan administratif. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan mendukung kesejahteraan bersama. Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transformasi, dan lainnya. Layanan ini harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Proses pelayanan dilakukan dengan cepat, tepat, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jenis-jenis pelayanan publik, pelayanan administrasi, pelayanan yang menghasilkan dokumentasi resmi yang dibutuhkan masyarakat seperti KTP, STNK, IMB, SIM, sertifikat tanah, izin, akte kelahiran, surat kematian, paspor, dan administrasi kependudukan. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan berbagai dan jenis barang menyebutkan masyarakat seperti pelayanan pemasangan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan air bersih. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai hal yang berkhusus seperti jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa transportasi, dan pengurusan pensiun, pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran.
Terakhir, pelayanan regulasi, pelayanan yang berupaya memberikan penegakan hukum dan kewajiban dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Selain mengelompokkan di atas, terdapat juga jenis pelayanan publik lainnya. Selanjutnya, analisa. Sistem pelayanan terpadu merupakan mekanisme administrasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem, meningkatkan efisiensi aktivitas. Transformasi di Kecamatan Cipanas ini adalah plan administrasi satu pintu atau PSP. PSP, integrasi layanan digitalisasi layanan publik, penguatan sumber daya manusia atau SDM. Meskipun ini sistem telah berjalan masih berkendala yang membuat optimalisasi pelayanan seperti kurangnya fasilitas teknologi yang dan tenaga ahli di bidang digitalisasi. Sistem pelayanan terpadu adalah solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan pendekatan yang terintegrasi, SPT dapat memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan transformasi ke masyarakat. Implementasi yang baik dan berkelanjutan akan berkontribusi pada kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sistem pelayanan terpadu adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik melalui pengurangan birokrasi dan penyederhanaan proses. Sini implementasi sistem layanan terpadu. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan perencanaan, melakukan studi untuk identifikasi jenis layanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi, membangun sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung pengelolaan data dan pelayanan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang cara menggunakan sistem baru dan meningkatkan keterampilan layanan mereka. Yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat, menggelar kampanye informasi untuk menjelaskan manfaat dan cara menggunakan SPT kepada masyarakat. Selanjutnya, dampak pelayanan terpadu terhadap aktivitas administrasi. Penerapan sistem pelayanan terpadu memberikan beberapa dampak positif terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cipanas, antara lain peningkatan efisiensi waktu, proses pelayanan yang lebih cepat karena adanya sistem digitalisasi dan pengurangan waktu tunggu masyarakat dalam pengurusan dokumen, transportasi, dan akuntabilitas. Adanya sistem berbasis digital meminimalisir praktik administrasi dan pengurusan bohong ke masyarakat dan menyatukan kemajuan pengajuan dokumen, peningkatan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Tingkat kepuasan umpan balik dari masyarakat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan sistem pelayanan umum. Selanjutnya, upaya perbaikan dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur teknologi merupakan langkah krusial untuk mendukung sistem pelayanan terpadu. Hal ini mencakup pengembangan jaringan komputer, server, serta perangkat keras dan lunak yang memberi infrastruktur yang kuat memungkinkan sistem berjalan dengan lancar, memfasilitasi pengolahan data yang cepat, serta memastikan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Yang kedua, pengadaan perangkat yang lebih modern dan peningkatan jaringan internet. Pengadaan perangkat modern seperti komputer, tablet, dan perangkat mobile yang mendukung aplikasi pelayanan adalah penting meningkatkan efisiensi. Selain itu, peningkatan jaringan internet di lingkungan kecamatan sangat penting agar layanan digital dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Koneksi yang cepat dan stabil mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, pengembangan SDM, mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai terkait pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik sangat penting. Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem baru dan teknologi yang diterapkan dengan SDM. Terampil layanan yang diberikan akan lebih berkualitas dan referensif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat mengetahui keberadaan dan cara menggunakan sistem pelayanan terpadu. Melalui kampanye, informasi pemerintah dapat menjelaskan manfaat dan prosedur layanan baru. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti seminar, pertemuan, media sosial, dan bahan cetak. Yang kelima, mengedukasi masyarakat tentang manfaat sistem layanan digital. Edukasi masyarakat mengenai manfaat sistem pelayanan digital dapat dilakukan melalui berbagai media. Informasi ini dapat mencakup penyuluhan video tutorial, infografis, dan artikel di situs web resmi pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan layanan yang tersedia dan memberikan umpan balik konstruktif. Keenam, penguatan regulasi dan kebijakan.
Penguatan relokasi dan kebijakan adalah langkah penting untuk mendukung implementasi sistem layanan terpadu. Kebijakan yang jelas dan konsisten akan memberikan landasan hukum bagi operasional sistem serta mendorong kolaborasi antar instansi yang juga mencakup pengawasan mengenai data privasi dan keamanan informasi. Kesimpulan dan rekomendasi yang kesimpulan, transformasi pelayanan umum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi transformasi dan kualitas pelayanan masyarakat. Proses ini mencakup digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan kebijakan layanan umum menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan seperti terbatasnya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur. Selain itu, kurangnya regulasi yang adaptif juga menjadi kendala dalam mempercepat transformasi pelayanan umum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan aktivitas reformasi pelayanan. Selanjutnya, rekomendasi secara keseluruhan, meskipun Kecamatan Cipanas telah memiliki prosedur yang jelas dalam proses pelayanan, beberapa hal masih harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam hal komunikasi, edukasi, serta sistem yang digunakan, Kecamatan dapat minimalkan hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan praktikan pada ANES bab 3, yaitu selama melaksanakan magang di Kecamatan Cipanas sudah terbilang baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat menunjang kualitas pelayanan yang lebih efektif. Untuk refleksi diri, selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak dapat selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab serta masih berkomunikasi secara efektif selama menjadi magang di kantor Kecamatan Cipanas. Penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis dalam bidang manajemen dan proses kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.